وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من العذاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Masyarul hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah wa azzakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama di malam yang penuh dengan rahmatnya ini. Allah mudahkan kita untuk hadir di majlis yang mulia ini, dan kita tentunya semua mohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala catat sebagai amal soleh kita yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam takdim kita sampaikan pada hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, malam hari ini kita akan masih melanjutkan kajian kita di 2 pekan yang lalu, yang temanya masih tentang hak-hak ukhuwah. Di 2 pekan yang lalu sudah saya sampaikan 2 dari hak-hak berukhuwah atau bersaudara dalam Islam. Yang pertama al-muwasatu bil mal, yaitu kita membantu saudara kita dengan harta. Sudah saya jelaskan. Yang kedua ayyakuna kullun minhuma aunan li sahibihi, agar masing-masing itu ia membantu terhadap atau menolong kepada saudaranya. Nah, sekarang kita masuk pada item yang ketiga. Apa hak persaudaraan, hak ukhuwah dalam Islam yang ketiga? Ayyakuffa anhu lisanahu illa bi khair, hendaknya ia menahan dari saudaranya lesannya illa bi khair, kecuali dalam kebaikan. Artinya seorang mukmin ia tidak berkata kepada saudaranya kecuali yang baik. Dan ini sebenarnya menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang derajatnya sahih, yang kalau saya sebutkan jamaah insyaallah banyak yang hafal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa orangnya yang ia beriman kepada Allah, dia hanya beriman kepada Allah tapi satu paketnya juga adalah iman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka hendaknya ia berkata baik
auliyasmut atau dia diam. Dan ini ternyata yang memang diteladankan oleh para salafus saleh, generasi sahabat yang mereka memang mendapatkan edukasi Islam, pendidikan Islam langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in yang mereka belajar dari orang yang saka dengan Rasul, yaitu para sahabat, sehingga mereka bisa menjaga lisan mereka dengan baik. Hati-hati dengan lisan ini, Pak. Jadi ternyata Rasul pernah menginformasikan apa sih faktor yang melatari seseorang masuk ke dalam neraka. Yang paling dominan itu apa, Pak? Imam Nawawi yang masyhur dengan namanya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi, itu beliau berkata di dalam kitab Riyadhus Shalihin, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa finnar. Rasul pernah ditanya tentang hal yang paling banyak menghantarkan manusia ke dalam neraka. Itu Rasul menyebut dua. Dua itu ternyata yang pertama tentang bahasan kita, al-fam, yaitu mulut, yaitu lisan kita. Baru yang kedua adalah al-farj, yaitu kemaluan. Jadi dua inilah yang paling banyak menghantarkan manusia masuk ke dalam neraka, sehingga kita harus benar-benar menjaga lisan kita. Dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, fala yudkaruhu la aiban fi ghaibatihi aw huduri. Maka ia tidak menuturkan lahu untuknya kepada saudaranya aiban, aib, cacat, fi ghaibihi saat ia tidak ada, au huduri saat kehadiran ia. Tapi justru yang ia lakukan adalah ia menutupi aibnya. Dan inilah hak ukhuwah, di mana ketika ada saudara kita punya aib, maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah menutupi aibnya. Man minna laisa lana aib. Siapa di antara kita yang tidak punya aib? Setiap kita punya aib atau tidak? Punya. Cuma memang Allah tidak tunjukkan kepada saudara kita. Ya kan? Nah, kalau kita memiliki aib, dipastikan kita harus menutupi aib saudara kita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan tentang fasilitas orang yang menutupi aib saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang derajatnya sahih juga, ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara mu'minan satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa orangnya yang menutupi aib seorang mukmin, maka Allah akan menutupi aibnya nanti di hari kiamat. Cuma memang hadis ini ada bahasan yang lebih dalam lagi, Pak. Jadi hadis Arba'in itu diantara nama kitab yang mensyarahinya, yang menjelaskannya, namanya kitab Al-Wafi. Itu yang mensyarahi, yang mengarang kitab itu, Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in An-Nawawiyah, itu namanya Dr. Al-Buah. Di situ beliau sempat menghadirkan pertanyaan, apakah setiap aib yang dilakukan oleh orang lain itu harus ditutupi? Gimana Bapak-bapak kalau pertanyaannya itu disampaikan kepada Bapak? Apakah setiap aib yang dilakukan oleh seseorang itu harus ditutupi? Wajib ditutupi atau tidak, Pak? Halo? Atau tergantung gitu? Jadi beliau berkata begini, hukum asal menutup aib orang lain itu wajib. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, ketika aib ini membahayakan publik, malah justru wajib diinformasikan kepada publik. Misalnya kadang-kadang ada pengajian besar, tablik akbar lah. Itu kan biasanya saat tablik akbar itu tamunya yang bukan jamaah Masjid Taqwa banyak atau banyak, Pak? Banyak. Pertanyaan saya,
Kalau setiap ada event seperti itu, kita lihat ada orang punya kebiasaan mengambil yang baik-baik dari jamaah. Yang bagus adalah sendalnya, Pak. Karena biasanya para ustadz kan di akhir ceramahnya mengatakan, yang baik-baik silahkan ambil, yang jelek-jelek silahkan tinggalkan. Akhirnya dia dari rumah bawa sendal yang jelek, pulang-pulang bawa sendal yang bagus. Pertanyaan saya, kalau ada orang punya kebiasaan ngambil sendal jamaah yang bagus-bagus, boleh nggak kita informasikan kepada jamaah, Pak? Boleh atau tidak, Pak? Boleh. Karena apa? Ia membahayakan publik. Karena kalau tidak diinformasikan akan banyak korban. Itu kata beliau. Jadi ini jamaah sekalian, hukum Asia memang kita harus menutup aibnya. Wala yaktashifa asraruh, dan tidak mengungkap rahasia-rahasianya. Jadi setiap kita kan punya privasi, Pak. Dan privasi ini ya kita kadang sampaikan kepada orang-orang tertentu yang memang kita anggap dia adalah orang yang amanah. Nah, dalam bersaudara, ketika saudara kita di mana kita mengetahui sesuatu yang privat dengan dia, dari dia, maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin jangan membongkar rahasia-rahasia dia, Pak. Rahasia dia. Nah, setelah itu wala yuhawila at-tatallu'a ila khabaya nafsih. Juga ia tidak berupaya untuk mengetahui khabaya nafsi, yaitu apa? Khabaya nafsi itu artinya adalah kisi-kisi dirinya, keinginan dirinya, semuanya ia ingin tahu, Pak. Itu gak boleh, Pak. Dan ada orang yang kerjaannya semuanya ingin tahu apa yang diinginkan oleh saudaranya, kan? Ada atau tidak, Pak? Ada. Itu tidak boleh. Wa idza ra'a fi tariqihi li hajatin min hajati nafsihi fala yufatihu fi dzikriha wala yuhawila at-ta'aruf ila masdari aw mawridiha yatatallafu fi amrihi bil ma'ruf. Jadi juga aspek lain yang ditekankan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi adalah yatalattafu fi amrihi bil ma'ruf. Ia bersikap lembut ketika menyuruh saudaranya melakukan hal yang ma'ruf. Tidakkah kita juga diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amar ma'ruf? Surat 3 ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaknya ada di antara kalian umat yang yad'una ilal khair, yang menyuruh kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang munkar. Tapi perhatikan redaksi ayat. Yang pertama diawali dengan yad'una ilal khair, menyeru kepada yang baik. Beberapa ulama tafsir itu mengatakan yang dimaksud dengan khair itu adalah kebaikan yang bersifat universal, siapapun mengatakan itu adalah baik, itu namanya adalah khair. Setelah orang mampu merespon yang khair, biasanya ia akan merespon yang ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal baik dalam perspektif sosial dan perspektif agama, itu namanya ma'ruf. Nah, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ketika kita menyuruh saudara kita untuk melakukan kebaikan, itu harus yatalattaf, itu harus lembut. Au nahyihi 'anil munkar, dan juga mencegah dari perbuatan yang mungkar. Jadi yang sering dari kita ini adalah kita menyeru kepada yang ma'ruf, tapi kita tidak menyegah saudara kita dari perbuatan mungkar. Padahal dua-duanya ini diperintahkan oleh Al-Quran, dan bahkan terhadap perkara yang mungkar Rasulullah SAW secara spesifik dalam hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa orangnya yang ia melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau enggak mampu dengan
Maaf, fa illam yastati fa bilisani, maka dengan lisannya, fa illam yastati fa biqalbi, kalau enggak mampu dengan hatinya, wadzalika adhaful iman, itu adalah bentuk kelemahan yang paling rendah. Bentuk keimanan yang paling lemah. Jadi saya ingin mengatakan begini, pastikan kita dalam beringkar mungkar, kalau kita bisa mengubah dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, dengan power kita, ubah. Tapi kalau tidak mampu, minimal dengan lisan. Kenapa saya katakan minimal dengan lisan? Karena kalau kita mengingkari kemungkaran itu dengan hati kita, itu termasuk adhaful iman, bentuk keimanan yang paling lemah. Dan yang berat mana Pak? Amar ma'ruf atau nahi mungkar? Halo? Amar ma'ruf atau nahi mungkar? Nahi mungkar. Karena orang disuruh kebaikan itu biasanya enjoy saja Pak. Tapi kalau ia melakukan perkara mungkar lalu di-cut kemungkaran itu biasanya orang yang dicegah, orang yang dilarangnya itu akan melakukan protes dan lain sebagainya. Tapi ini adalah bagian dari hak ukhuwah. Kemudian yang keempat ya sekalian, ayyutiyahu min lisani ma yuhibbu minhu fayad'uhu bi ahabbi asma ilaih wa yadhkuruhu bil khairi fil ghaib wal khudur yuballighu thana'an nasi alaih mudhiran ighdibatahu bidzalik wa farahu bihi la yastarsilu fi nushi fayuqliqah wa la yansahu amama an-nas fayafdhaha kama qala al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahu wa zanahu wa man wa'adahu alaniyatan faqad fadahahu wa syanahu. Jadi dikatakan ayyutiyahu min lisanihi ma yuhibbu min, agar ia memberikan lesannya, ucapannya sesuatu yang dicintai oleh saudaranya. Bentuknya kayak apa? Fayad'uhu bi ahabbi asma'i, dan ia memanggilnya dengan nama yang paling ia cintai. Ini kelihatannya sederhana, tapi tidakkah ada sebagian masyarakat yang memanggil saudaranya justru dengan panggilan-panggilan yang jelek? Ada atau tidak Pak? Halo? Anak ganteng-ganteng dipanggil tong Pak, itu tong atau entong mestinya Pak itu, ya kan? Kalau masyarakat daerah dulu itu Masya Allah ketika Islam itu belum familiar dengan mereka, manggil temannya itu dengan nama-nama binatang Pak. Iya. Kadang-kadang dengan nama-nama alat-alat rumah tangga, itu ada juga Pak. Halo? Bapak-bapak sempat mengenali itu atau mengalami masa itu atau tidak Pak? Yang tinggal di daerah-daerah dulu, ya kan? Dipanggil dengan panggilan nama-nama binatang, itu kan nggak benar Pak. Hak ukhuwah menuntut kita bagaimana ketika kita memanggil saudara kita, memanggil dengan panggilan yang dicintainya. Kalau pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang dominan adalah memanggil dengan kunyahnya Pak. Kunyah itu adalah nama yang diawali dengan Ibnun atau dengan Abu Hurairah. Bapaknya kucing kecil betina. Kalau Rasul itu memanggil sahabat Abu Hurairah itu bukan Abu Hurairah tapi ya Aba Hirin, wahai bapaknya kucing juga, tapi Hirin itu kucing betina. Kalau Hurairah itu kucing kecil, Hirin itu kucing jantan, tapi kalau Hurairah itu kucing kecil betina. Tapi inilah panggilan-panggilan kesayangan. Karena apa? Sahabat senang, sahabat Abu Hurairah senang dijuluki sebagai orang yang mencintai hewan yang namanya kucing itu. Kemudian wayadkuruhu bil khairi fil ghaibati wal khudud, menyebut saudara kita dengan kebaikannya saat ia ada atau saat ia tidak ada. Kan ada saudara-saudara kita yang kegemarannya itu Masya Allah, jangan bilang-bilang ya ini sama ente aja gitu, ini si fulan itu loh begini-begini. Nanti ketemu temannya lain, jangan bilang-bilang ya ini sama ente saja. Ada atau tidak yang begitu Pak? Tidak seperti itu. Sebutkan kebaikan, jangan sebutkan keburukan dari saudara-saudara kita. Yuballighuhu thana'an nas alaihi mudhiran iktibatahu bidzalik, menyampaikannya pujian manusia kepadanya.
Jadi kalau ada orang menyanjungnya, maka ia memujinya, maka ia sampaikan pujian itu. Wa farahahu bihi, dan kebahagiaannya dengannya, bahwa seorang mukmin ia harus berupaya saat dimana saudaranya itu bahagia, maka ia juga merasakan kebahagiaan. Nah, jemaah sekalian rahimahullahu taala, maka Al-Imam Syafi'i pernah berkata, ini pentingnya bagaimana cara kita memanage nasihat. Kata Imam Syafi'i, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahu wa zanahu. Jadi siapa orangnya yang memberikan nasihat kepada saudaranya secara rahasia, faqad nasahah, maka benar-benar ia memberikan nasihat. Makanya kita ketika memberikan nasihat kepada saudara kita, upayakan itu memberikan nasihat itu adalah face to face, secara sirron. Jangan sampai publik itu mengetahui apa yang kita nasihatkan kepada saudara kita ketika memang itu urusannya adalah urusan personal. Yang kelima, ini yang berat juga. Ya'fu an zallatihi. Jadi memaafkan dari terplesetnya dia pada kesalahan. Man minna la yukhti. Adakah di antara kita yang tidak pernah salah, Pak? Halo, ada atau tidak, Pak? Setiap kita akan, karena kita ini Bani Adam, kata Rasulullah SAW, kullu Bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Dan seorang muslim ketika ia melakukan kesalahan kepada saudaranya, apa yang ia lakukan adalah ia cepat minta maaf. Cuma saat seorang muslim minta maaf kepada saudaranya, pertanyaan saya, setiap permintaan maaf itu direspon atau justru kadang-kadang ditolak, Pak? Halo? Atau tergantung tingkat kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita kepada kita. Iya kan? Jadi pastikan jemaah sekalian, kita memaafkan saudara kita. Jadi jangan menjadi seorang mukmin yang pendendam. Orang yang dendam itu cepat tua, Pak. Ya kan? Enggak dendam ada cepat tua, apalagi kalau cepat tua banget, Pak. Dan orang yang pendendam itu hidupnya tidak pernah bahagia. Orang pendendam itu hidupnya tidak pernah nyaman. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam banyak momentum beliau bisa memaafkan orang-orang yang secara fisik itu mereka melukai Rasulullah SAW. Bahkan ada satu riwayat ketika seorang Yahudi setiap hari ketika Rasulullah SAW pergi ke masjid itu selalu dilempari dengan kotoran unta, Pak. Tapi apa yang terjadi? Satu saat orang itu tidak melukai Rasulullah SAW, maka Rasul kaget dan kemudian bertanya kepada sahabat Rasul, wahai saudaraku, kenapa orang yang biasa melukaiku, melempari kotoran unta kepadaku, kok nggak ada yang melempari kotoran unta? Di mana orang-orang itu? Setelah diselidiki, ternyata sahabat itu ada yang tahu, orang yang biasa melempari kotoran engkau kepada engkau, kotoran unta kepada engkau ya Rasulullah, dia sedang sakit. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Spontan Rasulullah SAW menjenguk orang yang melukai beliau. Pertanyaan saya, kira-kira kita bisa atau tidak? Ada orang yang setiap hari menfitnah kita. Pokoknya nggak ada lah kita ini baik di depannya, itu nggak ada. Terhadap orang yang seperti ini kita masih setiap pagi bawain nasi uduk. Nasi uduk itu tidak hanya nasi uduk saja, tapi nasi uduk itu ada ayamnya, lalu ada sambelnya, ada kerupuknya, ada tempenya juga. Bisa atau tidak, Pak? Kita kasihkan ke dia tapi tanpa diracuni. Insya Allah bisa atau tidak, Pak? Halo? Inilah hak-hak ukhuwah itu, kita memaafkan kesalahan saudara kita. Wa yataghadha an hafawatihi, tidak ambil pusing dengan kesalahan-kesalahannya. Artinya wajarlah orang itu melakukan kesalahan, tapi apa yang ia lakukan adalah dengan cara secara secara rahasia menasehati. Wa yasturu uyubahu, ia menutupi aibnya. Wa yuhsinu bihi dhununahu, dan ia berprasangka baik kepada
saudaranya. Kemudian dikatakan lagi fa inir takaba, jikalau ia melakukan maksiatan, satu kemaksiatan saja, sirron secara rahasia, au alaniyatan atau secara terang-terangan, fala yaqta'u mawaddatahu, ia tidak memutus kasih sayangnya. Jadi jangan gara-gara saudara kita sekali melakukan kesalahan kemudian kita memutus cinta kita, kasih sayang kita kepada saudara kita, itu tidak dibolehkan. Kemudian wala yuhmilu ukhuwatahu, tidak boleh mengabaikan persaudaraannya, bal yang tadiru taubatahu aubatahu. Jadi apa yang ia lakukan justru ia menunggu taubatnya, dan bahkan yang harus ia lakukan menasihati agar saudaranya yang melakukan kemaksiatan itu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Surat 66 ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuh. Kalau saya tanya Bapak sekalian, apa sih makna nasuh, Pak? Jadi Dr. Wahbah Zuhaili itu mengatakan nasuh itu maknahu apa? Shadiqah, artinya benar. Jadi taubatan nasuh artinya taubat yang benar. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ini semua. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jamaah sekalian setiap hari bertaubat itu minimal 70 kali. Kalau kita Bapak Ibu bertaubat rata-rata setiap hari berapa kali, Pak? Halo? Rasul minimal 70 kali. Hadis sahih ada dalam Riyadhus Shalihin, Rasul bersabda, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yaumin aktsar min 70 marrah." Aku itu setiap hari beristighfar dan bertaubat kepada Allah minimal itu adalah 70 kali. Wa fi riwayatin mi'ata marrah, dalam riwayat yang lain adalah beliau menyebut 100 kali. Subhanallah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestinya kita sebagai umat beliau yang kita menginginkan kebersamaan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mestinya kita harus menduplikasi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak taubat kita kepada Allahu Rabbul Alamin. Nah, kemudian berikutnya ayyafiya lahu fil ukhuwati fayathbuta 'alaiha wa yudima ahdaha li'anna qat'aha mukhbitun li ajriha. Ia memenuhi kepadanya, kepada saudaranya fil ukhuwah, dalam bersaudara. Memenuhi apa? Memenuhi hak-haknya. Tidakkah saudara-saudara kita dari hak persaudaraan itu juga ada haknya kan? Di mana kita mendapatkan perlakuan mereka, saudara kita mendapatkan perlakuan yang baik. Saudara kita, mereka mendapatkan pertolongan dari kita. Jikalau kemudian mereka membutuhkan pertolongan, maka itu harus dipenuhi, ya kan? Nah, setelah itu jemaah sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala, alla yukallifahu ma yashuqqu alaihi wa alla yuhammilahu ma la yartahu ma'ah. Jadi kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, hak ukhuwah itu berikutnya, kita tidak membebani saudara kita sesuatu yang memberatkan dia. Kita bersaudara dengan saudara-saudara kita. Ada orang-orang tertentu yang memang kita terikat dengan ukhuwah imaniyah yang kuat. Tolong jangan setelah ia baik sama kita dan kita baik sama beliau, kemudian saudara kita ini kita beri beban-beban tugas yang sangat berat. Gak boleh, Pak. Allah sendiri kan mengatakan dalam penghujung surat Al-Baqarah 286 kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang sesuatu yang hambanya itu tidak mampu, yang seseorang itu tidak mampu. Nah, sehingga apa yang kita lakukan terhadap saudara kita juga sama. Jangan memberikan beban-beban yang berat terhadap saudara-saudara kita. Lihat kompetensinya, lihat kemampuan dia. Nah, baru setelah itu kita berikan amanah.
Karena apa? Ketika kita berikan beban, ketika kita berikan amanah kepada saudara kita dan itu melampaui kapasitasnya, kira-kira nyaman atau tidak saudara kita? Setelah itu dikatakan wa alla yuhammilahu ma la yartahu ma'ah. Kita juga tidak boleh membebani sesuatu yang ia tidak nyaman dengan beban itu. Cuma memang ini kan masalahnya begini. Kita ini agak berbeda dengan Rasulullah kan. Rasul sallallahu alaihi wasallam kan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau kemudian beliau menempatkan atau memberikan tugas kepada para sahabat-sahabat beliau itu selalu akurat. Sesuai dengan kapasitasnya. Saya angkat satu contoh dalam peperangan melawan pasukan Romawi, Pak. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat mengangkat seorang anak muda yang baru usia 18 tahun. Mana di sini? Ada yang usia 18 tahun, Pak? Halo? Nah, itu 18 tahun, Pak. Usia 18 tahun itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi panglima perang. Ada yang tahu siapa namanya, Pak? Melawan Romawi? Halo? Namanya Usamah bin Zaid bin Harisah. Itu jadi panglima perang. Dan memang Harisah sih memang punya talenta untuk menjadi panglima perang. Tapi sahabat-sahabat yang senior-senior banyak atau banyak, Pak? Banyak. Karena ada Abu Bakar kan masih hidup. Ya kan? Kan masih ada Umar, ada sahabat Utsman, ada sahabat Ali. Dan sahabat-sahabat yang hebat-hebat kan banyak. Tapi kenapa Usamah bin Zaid? Dan itu pada periode Madaniyah, Pak. Karena apa? Pertama memang Harisah ini orang yang sangat Usamah bin Zaid bin Harisah ini kan orang yang ayahnya sangat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Zaid bin Harisah berarti siapa namanya, Pak? Halo? Ayahnya Usamah bin Zaid bin Harisah kan berarti bapaknya namanya Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Zaid bin Harisah ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah diangkat oleh Rasul menjadi anak angkat. Selain pernah diangkat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi anak angkat, Zaid bin Harisah ini ia menikah dengan budaknya ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Ummu Aiman. Menikah, kemudian disitulah nanti lahir seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Usamah bin Zaid. Nah, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memilih Abu Bakar, tidak memilih Umar? Karena kapasitas Abu Bakar dan Umar ini lebih besar dari menghadapi pasukan Romawi. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau menghadapi pasukan Romawi cukup itu Usamah. Ya kan? Cuma memang nanti pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu sempat terjadi protes, Pak. Sempat terjadi protes. Protesnya apa? Ini masih ada yang senior-senior. Sampai ada pressure dari beberapa sahabat agar memecat Usamah bin Zaid. Tapi Abu Bakar mengatakan, karena ini dulu yang mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak berani untuk melengsarkannya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang ingin saya katakan, Rasul menempatkan orang itu pada tempatnya. Karena sahabat itu juga punya keahlian masing-masing. Kalau urusan hukum itu ada sahabat Rasul namanya Mu'adz bin Jabal. Kalau urusan ilmu faraid ada sahabat Rasul yang memang spesialisnya ilmu faraid. Siapa itu? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Thabit. Ya kan? Kalau kemudian urusannya itu adalah urusan sikap tegas, itu ada sahabat Umar. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan kelembutan dan kesantunan, ada Abu Bakar. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan sifat malunya, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan sifat amanahnya, yaitu sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah yang Rasul mengatakan anta aminu hadil. Jadi sahabat ini punya kompetensi masing-masing dan Rasul menempatkan seseorang pada tempatnya sehingga mereka tidak merasa berat.
Misalnya nama yang saya sebut tadi Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini kan beliau diamanai oleh Rasulullah SAW untuk menjadi duta dakwah di mana Pak? Halo? Di Yaman. Kenapa? Karena memang beliau yang paling punya pengetahuan tentang halal dan haram. Jadi itu sahabat Mu'adz bin Jabal. Nah, berdakwah di Yaman itu butuh orang yang punya kapasitas ilmiah yang mumpuni, Pak. Dan Rasul sempat melakukan tesnya, profit and proper test kalau sekarang. Itu ditanya, Mu'adz, kalau nanti kamu di sana kamu tidak mendapatkan referensi dalam memecahkan masalah kamu, atau bagaimana kamu menghukumi tadi? Nanti di sana wahai Mu'adz, beliau mengatakan, aku akan berhukum dengan Al-Quran. Kalau kamu masalah itu tidak kau temukan di dalam Al-Quran, kau akan menghukumi dengan apa? Dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan sunnahmu. Kalau engkau tidak menemukan itu dalam Al-Quran dan sunnah, apa kata beliau? Ajtahidu bi ra'yi, aku akan beristihad dengan pendapat. Dan itu ternyata dikatakan lulus oleh Rasulullah SAW, maka kemudian beliau diangkat menjadi duta dakwah di Yaman, dan itu masih muda, Pak. Kenapa? Karena pada masa Umar ibn Khattab beliau itu meninggal dunia. Ketika meninggal dunia usianya berapa, Pak? 33 tahun. 33 tahun itu sudah menjadi ulama hebat yang paling mengetahui halal dan haram di kalangan itu, Pak. Dan Mu'adz bin Jabal ini sahabat Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Dia alim, tapi pada waktu yang bersamaan beliau adalah pebisnis. Awalnya ketika ke Yaman, beliau itu berbisnis, beliau itu mengajarkan Islam, tapi beliau punya peluang untuk berbisnis di sana, ada geliat ekonomi di sana, kemudian beliau berbisnis, alhamdulillah dengan izin Allah beliau sukses. Tapi pada masa Umar, ketika Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau wafat karena pandemi yang disebut dengan Ta'um Anwas, sekarang namanya apa, Pak? Halo? COVID-19, variannya siapa, Pak? Omikron, ya. Itu dulu sebenarnya teori bagaimana cara mengatasinya itu gampang. Tapi sebelum memang punya gagasan dari Amr ibn As. Jadi dulu awalnya pada masa Umar itu yang jadi khalif, yang jadi amir, yang jadi gubernur di Syam itu namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi ketika di Syam itu ada namanya Ta'un Amwas, sekarang namanya pandemi, apa yang terjadi? Beliau termasuk korban dan syahid dalam pandemi itu. Kemudian diganti oleh Mu'adz bin Jabal ini, dan ternyata Mu'adz juga menjadi korban, akhirnya syahid juga. Usianya 33 tahun. Dan kemudian diganti oleh Amr ibn As, dan Amr ibn As itu berkata, kalian pergi ke gunung-gunung, jangan mendekat satu dengan yang lain, dan itulah yang disebut dengan sekarang physical distancing. Jadi sebenarnya physical distancing itu pada masa sahabat sudah. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah wa azakumullah. Jadi ini alla yukallifahu ma yashqu alaihi wa alla yuhammilahu ma la yartahu ma. Sesuatu tidak membebani, sesuatu yang tidak nyaman. Dan kemudian poin yang terakhir, ini sangat penting sekali. Ayyadu walahu wa li auladihi wa may yata'allaqu bihi bi khairin ma yad'u bihi li nafsi wa auladi wa may yata'allaqu bihi wa may yata'allaqu bihi. Ini penting, Pak. Hak ukhuwah adalah kita mendoakan saudara kita dan anak-anaknya, wa man yata'allaqu bi, dan orang yang berhubungan dengannya dalam kebaikan. Mayat ubihi li nafsi, sesuatu yang ia berdoa untuk dirinya, wa auladi, dan anak-anaknya, wa man yata'allaqu bi, dan orang yang punya hubungan dengannya. Pertanyaan saya, Pak, maaf ini. Bapak-bapak pernahkah mendoakan saudara-saudara kita di Masjid At-Taqwa ini seperti persis kita berdoa untuk diri kita kepada Allah? Pernah atau tidak, Pak? Halo? Pernah? Pernah atau sering? Halo? Pernah atau sering, pertanyaan saya? Kalau sering, berterima kasihlah kepada Allah. Kita ini, maaf, saya minta maaf. Kalau doa itu kan sering kali untuk orang lain atau untuk diri kita, Pak? Halo?
Ya Allah, perbaiki urusanku ya Allah, urusan agamaku. Perbaiki urusan agamaku dan juga perbaiki urusan agamaku dan jamaah di Masjid At-Taqwa. Disertakan atau enggak, Pak? Halo? Kayaknya enggak disertakan. Ini kita mendoakan saudara-saudara kita. Ya kan? Tidak hanya saudara kita tapi anaknya juga, Pak. Boro-boro anaknya, wong saudara kita aja yang satu masjid gak pernah didoain. Dan orang yang berhubungan dengan beliau bisa jadi bapaknya, bisa jadi saudara, itu doakan. Mendoakan saudara kita dari dhahrul ghaib saat saudara kita tidak ada, itu kekuatannya dahsyat. Ada hadis Rasulullah SAW yang hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud. Idza da'a ar-rajulu li akhihi fi dhahril ghaib qala al-malaku wa laka mithlu dzalik. Apabila seseorang itu mendoakan terhadap saudaranya fi dhahril ghaib saat saudaranya tidak ada, maka qala al-malak, malaikat itu berkata, wa laka mithlu dzalik, dan bagi kamu seperti itu. Kita mendoakan, ya Allah, mudahkan urusan jamaah yang ada di Masjid At-Taqwa ini. Itu, maaf, malaikat berkata, walaka mithlu, dan kamu nanti akan mendapatkan apa yang engkau doakan untuk orang-orang yang ada di sekitar kamu. Maka mulai hari ini jangan pernah kita lupa mendoakan saudara-saudara kita, dan termasuk guru-guru kita, dan termasuk mungkin orang-orang yang punya saham kebaikan itu sertakan dalam doa-doa kita. Jangan kemudian kita itu pelit mendoakan orang-orang yang punya saham kebaikan kepada kita. Jadi jemaah sekalian, ini pentingnya kita ngaji sehingga apa? Kita tahu betul bagaimana kita harus berdoa, bagaimana kita harus bersama-sama memperhatikan saudara-saudara kita. Baik, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan, Bu? Halo, silakan. Maka silakan. Mungkin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merangkai sebuah ukhuwah antara guru dengan murid, apakah ada tuntunan seorang murid itu harus mencium tangan gurunya? Iya. Karena segala sesuatu kebaikan kalau masuk dalam itu dan bernilai ibadah itu harus ada tuntunan. Iya. Karena sangat terjadi kebiasaan yang dinilai baik dan dinilai baik itu kalau melihat sejarah sebelumnya itu menjadi hal yang tidak baik ujung-ujungnya, bahkan menjadi pembenaran. Mohon penjelasan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, ta'zim kepada guru, hormat terhadap guru itu adalah sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan kan? Di mana kita belajar ilmu dari orang-orang yang memang punya kapasitas ilmiah. Cuma memang cara kita menghormati itu sangat dipengaruhi oleh apakah niat kita itu sampai pada tingkat ghulu berlebihan atau tidak. Ada dalam konsep Islam yang namanya ghulu berlebihan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kita mencium tangan guru kita, itu yang menjadi pertanyaan, ini termasuk sikap ghulu berlebihan atau tidak? Ini kan uruf, ini kan kebiasaan masyarakat kita kan. Nah, kalau kemudian sampai pada tingkat pengkultusan dan kemudian kita kalau tidak nyium tangan itu kayaknya tidak afdal,
Nah, tentunya itu sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi bahwa kita mencium tangan kalau memang ini adalah uruf masyarakat kita, adalah bentuk penghormatan, dan tidak sampai kita melakukan pengkultusan kepada guru kita, maka tentunya itu adalah boleh. Maka sebagaimana kita mencium tangan kedua orang tua kita, itu boleh atau tidak, Pak? Boleh, tidak ada larangan gitu. Cuma memang sekali lagi konteks kita mengagungkan guru kita itu jangan sampai pada tingkat ghulu, Pak, berlebihan. Terutama ghulu itu, sikap berlebihan itu kalau sudah sampai pada pendapat guru. Pokoknya kalau tidak sesuai dengan pendapat guru saya ini salah, itu yang bahaya, Pak. Tapi kalau kemudian kita memberikan penghormatan dengan bentuk kita mencium tangan guru kita, maka itu adalah sesuatu yang tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Dan itu sesuatu yang diperbolehkan di dalam ajaran Islam. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika seseorang menghormati gurunya sampai kemudian membabi buta, sampai kemudian fanatik terhadap pendapat guru, itu yang tidak boleh. Tidakkah kita dapatkan ada sebagian saudara-saudara kita ketika dia belajar agama, pokoknya kalau tidak sesuai dengan pendapat guru saya, halo, benar atau salah, Pak? Dikatakan salah. Ini yang enggak benar. Padahal sumber dari kebenaran itu adalah Qur'annya mana, hadisnya mana. Kalau ada Qur'annya, nah itu, dan memang itu sesuai dan sejalan dengan Qur'an, maka kita terima. Tapi kalau kemudian guru kita itu melakukan kesalahan, maka kita juga harus mengakui kesalahan. Tidakkah Al-Imam Syafi'i juga, Imam Malik itu juga pernah berkata, kullun yuqbal wa yurad illa sahib hadzal qabr. Semuanya itu diterima dan semuanya itu ditolak kecuali yang menghuni kuburan ini. Wa asyara ila qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu memberikan isyarat kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar, yang maksum itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka yang tidak sampai pada derajat Nabi itu mereka yusib wa yukhri. Mereka bisa benar dan mereka bisa salah. Sampai Al-Imam Syafi'i juga sama. Pendapat beliau yusib wa yukhti, kadang benar, kadang salah. Imam Malik juga yusib wa yukhti. Maka dalam konteks seperti itu kita menghormati kepada guru-guru kita, pada ulama-ulama kita, tapi tidak boleh sampai kepada tingkat ghulu, sikap berlebihan. Tapi kalau kemudian kita cium tangan, saya tidak melihatnya itu adalah sebuah sikap ghulu. Wallahu ta'ala. Silakan, Pak. Jamaah beda jenis. Itu beda lagi itu. Kalau itu beda lagi itu. Ini kan kalau berbeda jenis itu kan memang ada hadisnya Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, inilah usafihun nisa, aku itu tidak berjabat tangan dengan wanita. Jadi konteksnya kalau sudah lawan jenis itu kan jelas. Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah kita, kan beliau memberikan keteladanan kepada kita, aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Maka dalam konteks seperti itu, sebagai seorang murid atau sebagai seorang guru, dia tahu bagaimana Rasulullah SAW yang menjadi qudwah hasanah, kita bersama beliau tidak berjabat tangan dengan wanita, maka tentunya dia juga harus memberikan keteladanan itu. Jangan kemudian kita berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram kita. Kalau mahram boleh, tapi yang enggak mahram enggak boleh. Dan memang itu tantangan yang sangat luar biasa. Tantangan luar biasa. Apalagi kalau jadi dosen, Pak, itu. Nah, dosen kalau kita ngajar di dosen-dosen di perguruan tinggi umum, itu jabatan tangan itu kan biasa. Tapi ya alhamdulillah selama ini kalau saya ngajar
di kampus ya, kalau ada mahasiswi minta jabatan sama saya begini Pak. Artinya ya ini adalah bagian kita mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah usafin, aku tidak berjabat tangan dengan kita, kecuali kalau memang dengan mahram. Wallahu taala alam. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.